Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang berjumpa di ibadah tengah minggu kembali. Mari persiapkan segenap keberadaan kita bersatu dalam doa. Ini setiap kami Bapa yang mau sungguh-sungguh diam mendengarkan firman-Mu. Persiapkan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dan tertabur dalam setiap hati kami. Kau menjagai kami Bapa dengan sempurna. Sebab itu kami mau katakan, Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Kembali katakan, Kau menjagai. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani Tuhan. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Aku biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Hari esokku ada di tangan-Mu. Bahkan masa depan kami, masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Mari dengan teduh katakan, hari esokku. Hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan
Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sekali katakan, hari esokku, hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Dengan yakin katakan, jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sebab jalan cerita kami Tuhan sempurna di dalam-Mu. Karena itu hari ini, esok dan selamanya, kami mau taruh segalanya dalam genggam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami jalani hari bersama-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Dengan yakin katakan, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan, hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku
cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan dengan sungguh hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sore hari ini kembali kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, agar kita lebih mengerti, kita memahami, dan atasnya kita boleh menyukakan Dia. Maka sebelum kita bersama-sama membahas lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan sebentar kami akan masuk dalam perenungan kami dalam firman-Mu, berbicara bagi kami, berikan hikmat-Mu biar kami boleh mengerti, memahami, bahkan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu, dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Ibrani 14 ayat 1 berkata demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita manusia mendambakan tempat perhentian. Ruang di mana hati kita bisa merasa tenang, jiwa kita tidak lagi diburu atau merasa ada sesuatu yang mengejar, yang memburu kita, baik dalam rupa kecemasan, ketakutan, intimidasi. Kita ingin hidup berada dalam damai sejahtera. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa perhentian sejati itu bukan merasa hanya kita bebas dari tekanan hidup, bukan berarti kita tidak punya masalah, bukan berarti kita berhenti total atau selesai segalanya, tetapi ini berakar kepada pemahaman yang benar akan hubungan kita dengan Allah sebagai tempat perhentian sejati. Dalam konteks Ibrani 4, di sini penulis Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar jemaat tidak kehilangan janji untuk masuk ke dalam perhentian Allah. Seperti generasi Israel yang gagal masuk ke dalam tanah perjanjian karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka. Kata perhentian yang dipakai di dalam Alkitab ada merujuk dalam dua hal.
Di dalam kata Ibrani, kata yang dipakainya adalah nuah. Nuah berarti berhenti, diam, tenang, beristirahat setelah bekerja. Ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian maupun Keluaran. Dalam konteks rohani, kata nuah atau berhenti ini bisa dikatakan menandakan kehadiran Allah yang menetap dan memberi damai. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Keluaran 33 ayat 14. Tetapi selain kata nuah dalam kata bahasa Ibrani, perhentian ini, ada kata Yunani yaitu kata pausis, yaitu berarti tempat atau keadaan di mana seseorang berhenti dari usaha sendiri dan mengalami kedamaian di dalam Allah. Kata yang dipakai dalam Ibrani 4 ini merujuk kepada kata pausis, yaitu sahabat rohani, yaitu ketenangan kita di dalam karya penebusan Kristus yang kita bisa lihat di ayat 9 sampai dengan 10. Lalu kita coba mencari lebih dalam. Perhentian ini berbicara apa bagi kita setiap orang percaya? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita merujuk di Alkitab, ada kisah di mana proses penciptaan berlangsung, dan di hari ke-7, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, Allah berhenti. Bukan karena ia lelah, melainkan karena proses penciptaan telah tuntas dan sempurna. Bapak Ibu, demikian juga kita setiap orang percaya. Kita kelak akan menemukan perhentian kita. Kita akan berhenti berjuang. Ya, waktu segala sesuatunya telah selesai. Tetapi juga perhentian kita dan perjuangan kita akan juga selesai. Waktu betul-betul kita tidak lagi melakukan dengan kekuatan kita sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kepada karya Kristus melalui apa? Karya penebusan di atas kayu salib. Jadi kita sebagai orang percaya, selain kita memang diberikan akal hikmat, kemampuan, kesanggupan untuk kita mengolah hidup kita dalam melakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab kita, ada bagian-bagian juga di mana yang mungkin kita hadapi itu nggak mampu lagi karena kekuatan kita sendiri. Maka kita harus berhenti. Berhenti dalam artian kita memahami penuh porsi dan bagian kita sudah kita lakukan sebaik mungkin. Dan untuk proses yang melampaui kemampuan dan hikmat dan sumber daya yang kita miliki, kita harus melibatkan kekuatan yang lebih di atas kita. Yaitu apa? Kekuatan Allah sendiri. Melalui apa? Karya proses penebusannya. Nah, ini bisa terjadi Bapak Ibu, waktu kita berhenti untuk kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita, kemampuan kita, menganalisis dan mengolah segala sesuatunya untuk menyelesaikan apa yang jadi problem permasalahan kita. Kita berhenti, bukan berhenti untuk tidak bertanggung jawab atas apa yang harus jadi bagian kita. Tapi kita berhenti mengambil bagian kita dan mengizinkan bagian Allah yang berlangsung selanjutnya. Karena kemampuan kita terbatas. Nah, waktu kita memahami bahwa karya kematian Kristus itu di atas kayu salib menyempurnakan apa yang jadi karya Allah dalam hidup kita, maka bagian itu akan menjadi sempurna dan ya amin. Jadi iya dan amin. Seringkali kenapa kita merasa segala sesuatunya mentok dan tidak berhasil untuk melakukan sesuatunya sampai finishing well atau menyelesaikan dengan baik? Karena kita berpikir kemampuan kita, daya kita, hebat kita. Sedangkan kita sangat terbatas. Kita hanya mampu melihat apa yang kita bisa lihat. Kita hanya mampu mendengar apa yang kita bisa dengar. Kita hanya mampu berpikir apa yang pernah kita alami atau pernah kita pelajari. Lebih daripada itu kita tidak mampu. Dan ada banyak perkara di dunia ini melampaui tadi kemampuan manusia kita. Bukan kita berhenti untuk tidak bertanggung jawab dan menyelesaikannya atau mengerjakan bagian kita. Tapi kita berhenti untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena juga ada bagian yang tertulis. Terkutuk manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu, poin yang kedua berbicara tentang perhentian di sini. Yang kita bisa pahami dalam Ibrani 4 ayat 2. Di sana dikatakan ada kabar baik yang telah diberitakan. Yaitu apa? Bagi mereka yang tidak
menduakan imannya. Jadi bagi kita orang percaya, waktu kita betul-betul percaya penuh, mempercayai Allah sepenuhnya, dan tidak menduakan atau mencurigai Allah, maka kita akan melihat Bapak Ibu, ya, bahwa bicara tentang perhentian ini bukan sekedar artinya doktrin atau ajaran yang terlalu sulit untuk kita pahami, tetapi bicara tentang perhentian ini adalah realitas iman yang hanya bisa dialami oleh orang yang percaya penuh dan taat penuh. Mengapa seringkali orang percaya tidak bisa melihat perkara Allah atau perbuatan Allah yang ajaib itu nyata dalam hidupnya? Karena seringkali Bapak Ibu yang terjadi, selain kita melihat dengan mata fisik kita berpikir dengan pikiran physically kita, yang memang itu tidak salah. Tetapi yang terbatas yang physically ini sifatnya, kita jalani dan pakai dalam kita melakukan kehidupan rohani kita yang harusnya tidak terbatas atau tidak terbentuk dengan hanya perkara-perkara yang physically, yang hanya sifatnya sementara dan hanya cuma mampu dinalar logika. Kita menjalani kehidupan rohani kita harus melampaui atau melewati tadi perkara-perkara physically yang kita memang mampu dan miliki. Hingga akhirnya perkara yang sifatnya imanen, yang spiritual, yang rohani itu tadi, yang imanen itu jadi ya dan amin dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa terjadi oleh siapa? Orang yang memang betul-betul memegang firman itu, janji Allah itu secara ya dan amin. Dia percaya dan taat penuh. Waktu kita ada sedikit saja masih kita kompromi dengan apa yang kita pahami dan kita ketahui dengan perkara-perkara yang sifatnya imanen itu tadi, maka tidak akan bisa jadi klik. Karena memang sifatnya dua-dua itu totally different, berbeda Bapak Ibu. Satu dengan yang lain. Yang satu harus bisa dibuktikan. Ya, perkara-perkara yang di dunia ini yang sifatnya fisikal itu harus bisa dibuktikan atau bisa dinalar secara logika. Sedangkan yang sifatnya spiritual imanen itu tadi seringkali melampaui hingga akhirnya waktu logika ini, pikiran kita ini tidak lagi mampu mencerna dan memahaminya, kita berpikir itu tidak ada atau itu tidak bisa. Hingga tidak heran kita tidak pernah mengalami atau bahkan melihatnya dalam kehidupan kita. Jadi waktu berbicara tentang perhentian di sini Bapak Ibu, kita harus bisa memastikan bahwa memang kita punya percaya dan taat penuh kepada Dia. Hingga akhirnya perhentian yang berarti ada tempat atau keadaan di mana kita sebagai seorang manusia, kita berhenti dari usaha sendiri, kita akan mengalami kedamaian, pertolongan dari Allah sendiri di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, waktu berbicara tentang perhentian, apa yang kita bisa pahami di sini? Perhentian Allah itu tidak hanya merujuk kepada hari ketujuh, hari Sabat, tetapi bicara tentang kehidupan kekal di dalam Allah sendiri. Tempat perhentian kita adalah nanti di rumah Bapa, langit yang baru, bumi yang baru. Di mana itu? Tempat di mana Allah punya kediaman. Di mana kita memang betul-betul bersama dengan Dia dalam hadiratnya. Wahyu 14 ayat 13 merujuk dan mengatakan tentang hal ini. Maka berbicara tentang perhentian ini sebagai tempat di mana kita punya persekutuan yang kekal kelak bersama dengan Allah dalam hadiratnya. Ini berbicara untuk kita juga harus berhenti Bapak Ibu. Dalam apa? Dalam setiap permasalahan, pergumulan, dosa atau kesalahan kita. Bapak Ibu, Dia Allah yang kekal. Dia kudus. Firman-Nya berkata, kuduslah kamu seperti Allah itu adalah kudus. Kita tidak mungkin akan bersekutu bersama Dia kelak nanti di rumahnya. Langit yang baru, bumi yang baru. Kalau kita tidak bersesuaian atau sama dengan bagaimana Allah ada. Kita tidak mungkin bersama dengan Dia yang kudus kalau kita masih jauh dari kata melakukan kebenaran dalam hidup. Bapak Ibu betul, bumi ini tempatnya di mana kita harus teruji dan diuji. Tetapi Bapak Ibu sebagai orang percaya, bicara tentang hidup yang terus berlangsung dan ada sebuah progresitas atau kemajuan, seturut seperti apa usia kita bertambah hari ke hari, seharusnya kemampuan kita untuk melakukan dan menghidupi kebenaran
itu pun turut bertambah dalam keseharian kita, dalam pengiringan bersama dengan Dia. Bapak Ibu, sama seperti seorang anak yang pergi merantau jauh karena tuntutan menempuh pendidikan. Hari-hari dia lewati, minggu, bulan, tahun berjalan dalam studinya. Dia penuh semangat. Selain proses tanggung jawab, karena kesadaran dia sedang bersekolah, dan dia harus menghasilkan yang terbaik dalam proses sekolahnya. Tapi ada satu lagi yang jadi kerinduan, mendorong dia melakukan dengan semangat hari-hari sekolahnya. Yaitu apa? Dia rindu pulang. Karena dia tahu tidak ada tempat terbaik dalam kehidupannya selain pulang berkumpul bersama dengan keluarga, orang tua, saudara, dan siapapun yang terdekat dengan diri. Hari-harinya mimpinya adalah pulang. Sama seperti orang yang pulang studi tadi. Waktu dia punya kesempatan selesai atau libur dalam studinya, maka tempat yang dia suka dan tuju tidak ada yang lain, rumahnya. Harusnya kita sadar Bapak Ibu, bumi ini tempat studi kita. Ini tempat perhentian sementara, di mana kita sedang berproses. Bukan kita tidak jadi manusia lah, kita sudah jadi manusia Allah. Tetapi yang Allah mau, manusia yang ada di dalam kita, manusia Allah itu harus bertumbuh dan jadi sempurna seperti putranya Kristus Yesus yang jadi teladan kita. Ini proses Bapak Ibu, perjalanan proses yang membentuk kita menjadi serupa seperti Kristus di bumi ini harus kita lewati. Dan tidak ada perkara lain yang membawa kita begitu excited dan semangat menjalani hari ke hari. Selain apa? Kelak kita pulang jumpa muka dengan Bapa kita. Dan kita akan begitu sukacita waktu kita tahu yang menyambut kita adalah Bapa kita. Dan dia berkata, "Nak, kepadamu aku berkenan." Itu adalah sukacita besar. Maka harusnya Bapak Ibu, kondisi itu menyadarkan kita, tidak ada perkara lain yang kita lakukan selama kita menjalani proses kita di bumi ini, selain kita semakin serupa seperti apa yang dia mau, yaitu apa? Seperti Kristus. Bapak Ibu, tidak ada excuse lain. Karena tugas kita bukan perkara-perkara yang lain. Tugas kita adalah kita seperti yang sulung, yaitu putranya, Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk kita bisa akhirnya menyukakan hatinya. Jadi bicara tentang perhentian adalah tempat kelak yang akan kita tuju nanti di sana. Di mana Allah sendiri hadir dan dia ada di sana. Maka kita juga akan bersama-sama dengan dia sebagai Bapa kita. Maka tidak ada proses lain selain apa? Kita terus menyempurnakan diri kita untuk kita bisa pulang nanti ke sana. Perhentian itu berbicara tentang istirahat terakhir. Di mana kita benar-benar menang dan tuntas dari setiap pergumulan, dosa, dan permasalahan hidup. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi harus ada sebuah progresitas. Sampai akhirnya hari kelak di mana kita dipanggil pulang, Allah berkata, "Nah, aku berkenan kepadamu." Bicara juga tentang perhentian Bapak Ibu. Ini berbicara tentang bagaimana kita di dalam keseharian kita saat ini, kita memperagakan bagaimana Kristus hidup di dalam hidup kita. Karena tidak ada yang lain. Selain bagaimana Kristus yang harus kita contoh dan kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebagai kita orang percaya di bumi ini. Tidak ada yang lain. Tidak ada perkara yang lain. Sama seperti undangannya kepada kita. Yaitu apa? Dia memanggil setiap kita yang lesu, yang berbeban berat. Waktu kita datang kepadanya, dia akan memberikan kita kelegaan. Maka waktu kita berbicara tentang perhentian, ini berbicara tentang bagaimana kita betul-betul seperti Kristus yang bukan tidak punya pergumulan dan permasalahan. Tetapi apa? Karena kita tahu bersekutuan kita dengan dia, maka itu akan memberikan kelegaan kepada kita. Hingga kita mampu juga memperagakan bagaimana kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Sudahkah kita jadi jawaban? Sudahkah kita jadi berkat bagi sesama kita? Bagaimana ke orang-orang sekitar kita melihat kita? Penuh senyumkah? Atau penuh tangis dan air mata? Penuh penyesalankah? Atau rasa syukur yang disampaikan kepada Bapa karena perjumpaannya antara kau dengan dia? Bapak Ibu, tempat perhentian ini berbicara bagaimana kita memperagakan Kristus dalam kehidupan kita.
Pastikan Bapak Ibu, di waktu kita yang tersisa, disempit waktunya hidup ini, kita melakukannya secara maksimal. Hingga tidak ada penyesalan waktu kelak kita akan pulang. Tidak ada penyesalan, tetapi ada rasa syukur dan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah. Karena apa? Karena kita diizinkan jadi rekan sekerjanya, serupa seperti Kristus. Bapak Ibu, hingga akhirnya waktu kita berbicara menjadi orang percaya, tempat perhentian kita, itu berbicara tentang bagaimana kita betul-betul, Bapak Ibu, mengandalkan Dia. Kita menaruh Allah sebagai tempat, sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Bukan karena kita berhenti, kita menyerah. Tapi kita berhenti karena yang bagian ini harus Allah yang menyempurnakannya. Dan kita mengizinkan penuh Allah yang menguasai kehidupan kita. Hingga karyanya, kuasanya nyata penuh. Pertolongannya nyata penuh. Mujizatnya nyata penuh. Karena apa? Kita yang mempercayai Dia sepenuhnya dalam kehidupan kita. Berbicara tempat perhentian Bapak Ibu, ini tentang berbicara bagaimana kita bukan hanya berkata kita orang percaya, tetapi betul-betul kita percaya dan taat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tidak ada keraguan, tidak ada kecurigaan. Kita pegang itu firman, kita lakukan hidup dalam hidup kita sepenuhnya. Ya. Bukan kenapa sampai 1 tahun ini belum ada. Kenapa sampai 2 tahun ini belum ada. Kenapa setelah doa dan puasa belum ada. Tetapi apapun kondisinya, situasinya, kita tetap berkata, saya percaya penuh. Karena saya tahu tidak ada yang salah dan tidak ada yang tidak tepat untuk firman yang telah Tuhan katakan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita malam hari ini, saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Apa yang sering kali membuat hidup kita, Bapak Ibu, tidak pernah mengalami perhentian? Kita sibuk terus, kita capek terus, kita lelah terus, kita stres terus. Padahal sejatinya, Kristus itu telah mati bagi kita. Roh Kudus diberikan bagi kita. Apa? Apa yang membuat itu? Maka sore hari ini saya ajak kita Bapak Ibu untuk sama-sama kita merenung. Apa yang membuat itu semua terjadi? Mari selesaikan, mari putuskan. Hingga akhirnya di sisa hidup ini kita betul-betul bisa mengalami tempat perhentian bersama dengan Allah. Tempat perhentian sekali lagi bukan sekedar kita tidak bekerja. Bukan berarti keadaan hati kita atau perbuatan kita jadi akhirnya berpangku tangan, bukan. Tetapi kita melakukan sebuah hidup yang berdamai dengan Allah. Untuk apa? Allah betul-betul nyata, berkuasa, dan perbuatannya, mujizatnya, pertolongannya, itu betul-betul hidup dalam hidup kita. Perhentian sejati, Bapak Ibu, itu saat kita berhenti dari usaha manusiawi kita. Untuk bagaimana kita menyelamatkan atau menyelesaikan segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Dan kita mulai hidup di dalam anugerah Kristus yang dianugerahkannya bagi kita dengan karya kematiannya di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat sore menjelang malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup dan menjalani hidup kami. Bapa, ampuni kami jika seringkali kami merasa Kau tidak bersama dengan kami, Kau tidak hadir, Kau tidak menolong kami, Kau tidak membela kami. Tapi izinkan Bapa, mulai hari ini sampai ke depan, sampai Kau datang kedua kalinya. Tuhan Yesus, kami boleh merasakan tempat perhentian kami. Kami boleh mengalami kelegaan kami. Kami boleh melihat pertolongan kami.
Kami boleh lihat mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Kami akhiri perenungan kami, ibadah kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.